Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 286. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Perampok bersenjata bertanya pada seorang pria penderita vitiligo. Pria vitiligo itu menjawab dengan dingin. Awasi para sandera dengan cermat. Jika pihak lain berani berbuat apapun, tembak saja. Sisanya akan menjaga pintu masuk. Perampok bersenjata segera mengarahkan senjatanya ke arah dua siswa dan seorang guru di sampingnya. Dia pun menggerakkan jarinya untuk bertumpu pada pelatuk. Narapidana berwajah pucat, yang menyeret guru Chen ke ruang kelas berikutnya, juga memegang pistol dan menunjuk ke arah pintu. Dua narapidana lainnya yang memegang pisau bergerak maju perlahan. Begitu pihak lain masuk melalui pintu, mereka akan segera membunuhnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Itu kamu. Para terpidana menyadari bahwa orang di luar adalah kepala Kementerian Pendidikan. Tapi bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa seseorang di Kementerian Pendidikan tidak bisa membunuh 4 kaki tangannya. Pria berwajah pucat itu dikirim ke penjara karena pemerkosaan. Namun sebelum masuk penjara, dia pernah berlatih menggunakan senjata dan ahli. Dia yakin dengan kemampuan menembaknya. Saat pintu dibuka, dia menyesuaikan bidikannya dan melepaskan 3 tembakan ke arah Dong Suebing. Bang, bang, bang. Dia bahkan tidak perlu melihat dan tahu targetnya pasti sudah mati. Pria ini idiot. Bagaimana bisa seseorang membuka pintu dan masuk begitu saja? Apa dia tidak tahu kalau kita punya senjata? Tapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi mereka. Dong Suebing bahkan tidak berusaha mencari perlindungan. Dia berjalan masuk dengan langkah mantap dan menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping. Sebuah peluru menembus dadanya, merobek bajunya dan mengenai panel jendela di koridor. Segera setelah itu, Dong Suebing berjongkok sedikit dan memiringkan kepalanya ke arah kanan. Satu peluru nyaris mengenai bahu Dong Suebing, dan peluru lainnya mengenai wajahnya. 3 peluru. Dong Suebing berhasil menghindari 3 peluru. Semua pelarian di ruangan itu tercengang. Bagaimana seseorang bisa menghindari peluru seperti ini? Orang ini telah menghindari semua peluru. Narapidana yang tampak pucat itu mengira matanya sedang mempermainkan. Bagaimana ini mungkin? Dia segera ingin terus menembak. Tapi Dong Suebing tidak memberinya kesempatan. Saat dia membuka pintu, dia telah memberikan keuntungan kepada para narapidana. Namun setelah menghindari peluru, giliran dia yang membalas. Dia terus berjalan ke dalam ruangan dan melepaskan 4 tembakan. Narapidana pertama yang terbunuh adalah perampok bersenjata. Dia mengarahkan senjatanya ke para sandera dan memberikan ancaman tertinggi. Dong Suebing membunuhnya dengan tembakan di antara alisnya, dan narapidana kedua yang dibunuhnya adalah pemerkosa. Sebuah peluru mengenai jantungnya. Narapidana ketiga dan keempat yang dibunuh oleh Dong Suebing adalah keduanya yang bersenjatakan pisau. Dalam sekejap, hanya 1 dari 9 pelarian yang tersisa. Pria dengan bercak putih di wajahnya. Bukan karena Dong Suebing tidak ingin menembaknya, tapi senjatanya kehabisan amunisi. Dong Suebing bergegas menuju narapidana terakhir. Narapidana vitiligo panik dan hendak menikam seorang sandera dengan pisau yang dipegangnya. Jangan mendekat. Tangan Dong Suebing masih diborgol dan tidak terlalu gesit. Dia melihat belati itu hendak menusuk kepala seorang gadis kecil, dan dia meraung. Kamu berani. Pistol Dong Suebing kehabisan peluru dan telah memberikan pisaunya kepada guru laki-laki. Sekarang, dia tidak memiliki senjata apapun dan masih berada dalam jarak yang jauh. Tidak mungkin dia bisa menghubungi terpidana dan sandera tepat waktu. Dong Suebing berteriak dan melemparkan pistolnya ke depan dengan kedua tangannya. Menabrak, Dong Suebing meleset, dan pistolnya memecahkan jendela di belakang narapidana vitiligo. Kembali 3 detik, waktu kembali ke saat sebelum dia melemparkan senjatanya. Dong Suebing tidak membuang waktu dan melemparkan senjatanya dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, pistol itu mengenai kaki terpidana, dan dia terhuyung. Namun dia masih berhasil menusukkan belatinya ke bahu gadis kecil itu. Wajah Dong Suebing memerah. Kembali 4 detik, adegan itu muncul. Dong Suebing memandang pria vitiligo itu dan melemparkan senjatanya lagi. Kali ini, pistolnya mengenai tangan terpidana, dan dia menjatuhkan belatinya.
Dong Suebing memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkam ke depan dan memukul wajah terpidana dengan sikunya. Narapidana vitiligo menjerit kesakitan, dan wajahnya berlumuran darah. Dia menendang Dong Suebing, dan Dong Suebing berguling ke samping untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, dia mengambil belati yang dijatuhkan narapidana dari lantai dan menempelkannya ke lehernya. Narapidana vitiligo kaget dan mengertakkan gigi. Dia akhirnya berhenti melawan. Para guru di sampingnya menangis kegirangan. Mereka diselamatkan. Semuanya terselamatkan. Dong Suebing akhirnya merasa lega. Dia meraung, "Bajingan, kalian semua berani datang dan membuat masalah di daerah Yantai." Narapidana vitiligo juga seseorang. Bahkan dalam situasinya saat ini, dia bisa tetap tanpa ekspresi. Dia melihat ke arah Dong Suebing dan kemudian ke borgolnya. Dia tersenyum. "Kamu hebat. Anda berhasil membunuh 8 orang dari kami tanpa senjata dan kedua tangannya di borgol. Selain kakak laki-laki saya tidak pernah terkesan oleh orang lain. Saya terkesan dengan Anda. Haha, aku tidak tahu kalau polisi punya orang sehebat kamu. Apakah Anda seorang polisi bersenjata?" Keamanan publik. Narapidana bertanya. "Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu menghindari peluru?" Dong Suebing tertawa. "Bagaimana menurutmu?" Narapidana vitiligo melihat Dong Suebing menolak menjawabnya, dan dia menghela nafas. "Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan denganku. Bagaimanapun, saya akan dieksekusi setelah saya kembali." Dong Suebing bertanya. "Berapa banyak dari kalian yang ada di sini?" Dia takut akan ada kaki tangan lain di dalam gedung. 9. "Di mana saudara laki-lakimu?" Dong Suebing mengenali narapidana ini dan mengetahui salah satu pelariannya adalah kakak laki-lakinya. Kedua bersaudara ini adalah pelarian paling berbahaya di antara semuanya. Dari arsip mereka bahkan pernah membuat bom di masa lalu. Jawab-menjawab vitiligo itu. "Kami berpisah saat melarikan diri. Adikku tidak bersama kita, dan dia seharusnya Dia mulai tertawa tiba-tiba. "Artinya adik saya masih belum mati atau ditangkap. Dia masih buron. Hahaha, bagus sekali. Anda semua dalam masalah. Jika saudaraku tahu bahwa aku dibunuh oleh kalian semua, dia pasti akan membalas dendam padaku." Namun ketika dia ingat petugas di depannya bisa menghindari peluru, dia tetap diam. Dia tidak ingin saudaranya membalas dendam padanya. Kakaknya mungkin akan terjadi jika bertemu orang ini. "Baiklah, beri aku kematian yang cepat." Narapidana vitiligo mata memejamkan mata. Dong Suebing tidak ingin membunuh karena dia telah kehilangan kemampuan untuk menolak penangkapan, dan jika dia membunuh sekarang, itu akan dianggap kejahatan. Narapidana vitiligo sepertinya tahu apa yang dipikirkan Dong Suebing. Tiba-tiba dia meraih tangan Dong Suebing dan menusukkan belati ke tenggorokannya, muncrat darah dari yang diingat. Dong Suebing mengerutkan kening dan melepaskan cengkeramannya pada belati itu. Narapidana vitiligo ambruk ke tanah dengan mata terbuka, tidak bernapas lagi. Dong Suebing mengusap tangannya dan menoleh ke arah para sandera. "Jangan takut, kalian semua sekarang aman. Ikuti aku keluar." Dalam beberapa menit, orang yang melarikan diri itu terbunuh. Sekolah Menengah Pertama Nanliu. Di luar gerbang sekolah, di belakang deretan mobil polisi, Sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa, Wali Kota Kabupaten Siehuilan, Wakil Sekretaris Partai Chao Supeng, Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kabupaten Huang Li, Kepala Biro Keamanan Publik Liang Chengpeng mengadakan pertemuan tentang cara menangani kasus ini. Setelah mengetahui Kepala Dong memasuki gedung sekolah untuk menggantikan Chao Supeng sebagai sandera, Siehuilan bergegas kembali ke sekolah. Petugas yang mengemudikan mobil polisi bukanlah Dong Suebing dan tidak berani melanggar perintah wali kota. Dia segera memutar balik mobil polisi dan melaju kembali ke sekolah. Tapi sudah terlambat. Dong Suebing sudah memasuki gedung sekolah. Bang, bang, bang. Suara tembakan terus-menerus terdengar. Semua anggota keluarga dan petugas panik. Wajah Liang Chengpeng berubah. "Kotoran. Itu mungkin kepala Dong." Siang Daofa memukul kaca depan mobil polisi dengan marah. "Xiao Dong ini, apa yang dia lakukan? Tidak bisakah dia menunggu lebih lama lagi? Akan ada peluang untuk menyelamatkan para sandera setelah mereka berangkat dengan minibus. Bagaimana dia bisa bertindak sendiri? Dia akan membuat marah para penjahat, dan para sandera akan berada dalam bahaya." Ketua Dong terlalu gegabah. Meskipun apa yang dikatakan Sekretaris Siang benar,
Liang Chengpeng merasa dia keterlaluan. Kepala Dong telah mengorbankan dirinya sebagai sandera bagi para guru dan siswa. Hanya keberaniannya saja yang patut diacungi jempol. Sekretaris Siang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siang Daofa menatap Liang Chengpeng. Apakah Anda kepala keamanan publik? Liang Chengpeng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu Siang Daofa sedang mencoba untuk menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Huang Li memberikan instruksi. Siapkan para perwira bersenjata. Bersiaplah untuk menghadapi para pelarian kapan saja. Bang, bang, bang. Terdengar suara tembakan lagi. Semua orang khawatir. Situasinya suram bagi mereka. Ada 9 orang yang melarikan diri, dan mereka dipersenjatai dengan senjata dan pisau, dan ada lebih dari selusin sandera. Jika polisi bergegas masuk, tidak ada yang tahu tragedi apa yang akan terjadi. Namun jika mereka tidak menyerbu gedung setelah terjadi tembakan, Kepala Dong dan para sandera akan berada dalam bahaya. Tepat ketika semua orang sedang melihat ke arah gedung sekolah, Wali Kota Xie berkata, "Suruh polisi bersenjata masuk." Liang Chengpeng ragu-ragu, tapi situasi di dalam Xie Huilan menyipitkan matanya. Badai gedung, selamatkan para sandera. Ketika situasi genting, masyarakat akan ragu mengambil keputusan dan hal ini akan menyebabkan penundaan. Huang Li mendengar Xie Huilan dan menoleh untuk melihat Siang Daofa. Dia sangat kecewa dengan Siang Daofa. Bahkan sekarang, pihak yang terakhir masih berpikir untuk melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Tidakkah dia tahu bahwa jika terjadi sesuatu pada para sandera, semua orang di tempat kejadian akan bertanggung jawab? Xie Huilan yang lebih mudalah yang membuatnya terkesan. Dia masih bisa begitu tegas dan memberikan perintah seperti itu dalam situasi seperti ini. Huang Li setuju dengan Xie Huilan, dan ini bukan waktunya untuk ragu. Masuk dan selamatkan para sandera. Liang Chengpeng mengertakkan gigi dan memberikan perintah melalui radionya. Polisi bersenjata mulai bergerak. Sebuah tim bergegas menuju pintu utama gedung sekolah, dan tim lainnya mengepung lantai dasar. Mereka bersiap memasuki gedung melalui jendela. Beberapa petugas berlari ke belakang gedung untuk mencegah para penjahat melarikan diri. Para penonton merasa gugup. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.